Selamat pagi adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang hak milik intelektual. Seperti yang kita telah ketahui, pada zaman sekarang, hidup kita sudah dipenuhi dengan teknologi-teknologi digital. Di dunia digital yang berkembang secara pesat ini, kita sering menjumpai beberapa kata-kata seperti hak milik intelektual, hak cipta, dan lain-lain. Tapi, apakah arti sebenarnya dari kata tersebut? Hak milik intelektual adalah semua hal yang menjadi hasil dari pemikiran seseorang atau kelompok orang. Meskipun tidak bisa dipegang dan bersifat tak terlihat, hak milik intelektual tidak dapat dipandang sebelah mata karena hak milik intelektual sama validnya dengan memiliki sesuatu yang dapat disentuh, seperti HP, komputer, ataupun laptop. Hak milik intelektual juga biasanya berhubungan dengan hak cipta atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris dengan nama copyright. Salah satu contoh dari hak milik intelektual adalah Project Scratch Junior. Saat kamu mengerjakan Project Scratch Junior dari awal dengan sendirian maupun berkelompok, animasi hingga karakter-karakter dan ceritanya dalam sketch tersebut merupakan hasil dari pemikiran dan merupakan buatan kamu dan kelompokmu sendiri. Dengan demikian, kamu memiliki hak milik intelektual terhadap hasil akhir dari proyek tersebut. Hak milik kamu terhadap proyek tersebut dilindungi secara hukum dan tidak dapat diambil dengan seenaknya oleh orang lain. Contoh-contoh karya lain yang dilindungi oleh hak milik intelektual adalah aplikasi, website, film, musik, dan lain-lain. Setelah mempelajari tentang hak milik intelektual, sekarang kita akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta adalah salah satu aspek dari hak milik intelektual. Ini berarti hak cipta dan hak milik intelektual berlaku secara bersamaan. Hak cipta menyatakan bahwa hanya pemilik atau pembuat karya tersebut yang dapat mendistribusikan atau memperbanyak ciptaannya. Ini berarti jika orang ingin menggunakan karya tersebut, mereka harus meminta izin dari sang pemilik. Hak cipta membuat karya-karya orang lain seperti aplikasi, lagu, film, dan lainnya menjadi tidak dapat dikopi dan diperbanyak untuk disebar dan diberikan kepada orang lain tanpa izin dari sang pembuat karya tersebut. Misalnya, kalau kamu membeli atau mendownload sebuah game atau musik, kamu tidak boleh mengkopi dan mendistribusikan game atau musik tersebut ke teman-temanmu yang lain tanpa izin dari sang pencipta atau pemilik game dan musik tersebut. Banyak pertanyaan mungkin timbul karena ini. Contohnya, kenapa kok kita tidak boleh mengcopy atau menyalin karya intelektual orang lain tanpa izin? Kan murah jadinya kalau hanya satu orang yang beli terus bisa dikasih ke orang lain secara gratis. Alasannya adalah hak cipta ditujukan untuk melindungi mata pencaharian para pembuat karya intelektual. Kalau kita sebagai pengguna mendapatkan karya tersebut secara gratis, para pencipta tidak akan mendapatkan apresiasi untuk karyanya. Karena itu, kita sebagai pengguna harus memberi apresiasi kepada para pencipta-pencipta atas kerja keras mereka dalam membuat karya intelektual seperti game, musik, dan aplikasi yang telah berguna bagi kita semua dalam hidup kita masing-masing. Tanpa apresiasi, para pembuat karya intelektual tentu akan merasa sedih dan tidak termotivasi karena karya-karya tidak dianggap. Karena itu, kita sebagai pengguna dapat menunjukkan apresiasi kita dengan menghormati hak cipta para pemilik karya intelektual tersebut. Dengan ini, para pencipta akan terus memiliki motivasi untuk membuat atau menciptakan karya lainnya yang dapat menjadi berguna bagi hidup kita para manusia. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta dan hak milik intelektual yang dapat sering ditemui adalah pembajakan. Pembajakan merupakan tindakan perampasan karya orang lain seperti perampasan hak cipta dari pencipta atau pemiliknya. Pembajakan adalah tindakan yang melanggar peraturan tentang hak cipta. Karena itu, orang yang melakukan tindakan pembajakan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan orang tersebut dapat ditangkap untuk didenda atau dipenjara. Di Indonesia khususnya, tindak pembajakan dapat membuat pelakunya dihukum dengan penjara selama paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Hal ini dilakukan karena pembajakan adalah tindakan yang sama buruknya seperti mencuri barang. Orang yang aslinya tidak akan bisa menghasilkan uang dari karyanya. Dan itu tidak adil bagi pemilik hak cipta yang telah bekerja keras untuk menciptakan karyanya tersebut. Dan mungkin telah menghabiskan uang dan juga waktunya untuk menciptakannya. Karena itu, marilah kita tidak melakukan pembajakan dan menghormati hak cipta dan hak milik orang lain. Sekian saja dari kami. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.